البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Atsabahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan Al-Usul Sittah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuki pembahasan terakhir, yaitu al-aslu as-sadis, landasan pokok yang keenam. Karena al-usul sittah artinya adalah 6 landasan pokok, 6 landasan pokok atau 6 landasan utama. Sebagaimana al-usul tsalatsa 3 landasan utama. Nah, ini 6 landasan utama. Sekarang kita memasuki landasan yang keberapa? Yang keenam. Setelah itu nanti akan masuk kitab yang baru. Karya sama, karyanya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Itu artikel yang kedua seputar apa? 6 tempat yang berkaitan tentang sirah an-nabawiyah pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kita baca, perhatikan baik-baik di matanya itu ya, al-aslu as-sadis. Qala al-imam al-mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, matanya diperhatikan baik-baik, matanya itu bagian atas. Al-aslu sadisu, landasan pokok yang keenam, raddus syubhati allati wada'aha syaitan fi tarkil qur'ani was sunnah wattiba'il ara'i wal ahwa' al-mutafarriqah al-mukhtalifah, wa hiya anna al-qur'an was sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahid mutlaq. Ini kalau kita kondisikan ini ya, kalam yang terakhir ini kita artikan dulu. Landasan pokok yang keenam adalah raddub syubhat, membantah syubhat. Membantah syubhat yang diletakkan oleh setan dalam masalah apa? Di dalam meninggalkan Al-Qur'an was sunnah. Ternyata setan sudah meletakkan syubhat itu agar manusia meninggalkan Al-Qur'an dan as-sunnah. Bayangkan itu, Allahul musta'an. Dan syubhat setan yang mengatakan apa? Mengikuti pemikiran para tokoh dan mengikuti hawa nafsu al-mutafarriqah yang beraneka ragam, al-mukhtalifah yang berbeda-beda. Jadi setan pengennya kita itu mengikuti hawa nafsu dan mengikuti pemikiran-pemikiran para tokoh, pemikiran manusia, bukan dalil gitu. Pengennya setan seperti itu. Paham ya? Dan pengennya setan kita itu meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Alasannya apa alasannya? Kita lihat. Wa hiya anna al-Quran was-sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahid mutlaq. Kata mereka, setan-setan ini tadi, Al-Quran was-sunnah itu tidak ada yang bisa mengetahui keduanya kecuali orang yang mustahid mutlak. Orang yang mustahid sempurna, orang yang berilmu tapi sempurna ilmunya. Ada nggak kira-kira manusia? Kan nggak ada. Mustahid mutlak itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memang zat yang maha mengilmui segala sesuatu. Manusia enggak ada yang mustahid mutlak. Nah, maksudnya itu berilmu itu sempurna, semuanya dia tahu. Manusia enggak ada kan? Enggak ada. Nah, setan pengen seperti itu. Setan pengennya ingin melarikan kita dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata mereka, kata para setan tadi itu, kalian tuh enggak akan paham. Al-Quran dan Sunnah itu yang memahaminya, yang mengetahuinya hanya orang yang berilmu sempurna gitu loh. Lah kita ilmunya sempurna enggak? Enggak kan, berarti kalian enggak layak. Ikutilah pendapat, pemikiran para tokoh, kata mereka. Ikutilah hawa nafsu. Allahul musta'an. Ini secara globalnya setan meletakkan syubhat seperti itu. Jadi yang bisa memahami Al-Quran Sunnah itu hanya orang yang ilmunya sempurna.
Kita-kita ini nggak bisa paham. Ini pendapat yang batil, syubhat yang batilah. Bahkan kita-kita ini justru harus memahami. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, dari hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah SAW? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan padanya, nah Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan apa? Akan pahamkan dia dalam masalah ilmu agama. Paham ya? Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam masalah ilmu agama. Kalau Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, berarti kita bagaimana paham ilmu agama kalau nggak memahami, kalau nggak mempelajarinya? Kan nggak bisa. Nah, jadi pendapat yang sahih, Al-Quran wa Sunnah itu bahkan bisa dipahami orang awam pun paham, gitu loh. Nggak harus orang yang berilmu, ilmu sempurna. Karena Allah Ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran Karim, saat itu ada orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah ruh itu termasuk perkara Rabbku. Hanya Allah Ta'ala yang tahu hakikat ruh itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi ilmu yang kita miliki ini walaupun kelihatannya banyak, itu baru sedikit, gitu loh ya. Nah, kemudian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu masih ada yang berilmu lagi. Di sini berarti apa? Menunjukkan bahwasanya kita ini tidak boleh sombong dengan ilmu yang kita miliki. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, masih ada orang yang lebih berilmu lagi. Paham ya? Sehingga termotivasi, terdorong untuk semakin semangat dalam mencari ilmu. Nah, karena dalam masalah ilmu kita melihat orang yang di atas kita. Beda dalam masalah apa? Dunia, melihat orang yang di bawah kita. Mafhum soalnya ya? Nah, kita lihat lagi, perhatikan baik-baik di situ. Nah, qala Syekh Shalal Al-Fauzan, syarahnya berarti bawahnya itu. Hadza huwal aslul akhir. Inilah landasan pokok yang terakhir. Wa huwa muhimun jidda, yang mana landasan pokok ini sangat penting sekali. Wa huwa yaitu annahum yaqulun, mereka mengatakan, inna la na'rifu ma'anil kitab was sunnah. Kita ini tidak akan mengetahui makna-makna Al-Qur'an was sunnah, kata mereka ini ya. Wala yumkin an na'rifah, dan enggak akan mungkin tahu. Kita enggak tahu makna Al-Qur'an sunnah dan enggak mungkin tahu, gitu loh. Enggak akan mungkin tahu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kita lihat, la ya'rifuha illa al-ulama al-kibar. Allah Ustaz. Kata setan tadi itu, syubhat setan tadi itu, kata orang-orang yang termakan syubhat setan tadi mengatakan, tidak ada yang mengetahui Al-Quran dan Sunnah kecuali ulama kibar. Ulama kibar versi mereka itu bagaimana? Itu loh. Ulama kibar versi mereka itu ulama yang sempurna ilmunya, nggak ada maksudnya. Paham ya? Nah, ulama kibar versi mereka apa? Yang sempurna ilmunya ada nggak kira-kira? Nggak ada. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Letakkan di benak kita. Setiap di atas orang yang berilmu itu ada yang berilmu lagi. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Fayuqal lahum, kita katakan kepada mereka, Al-Qur'an fihi asya' wadihatun. Al-Qur'an di dalamnya ada beberapa perkara yang jelas, gamblang, wadih, terang-terangan. Ya'rifuhal 'ami wa ya'rifuhal muta'allim. Bayangkan ini. Orang awam pun bisa mengetahuinya, dan orang muta'allim, orang pelajar, orang yang baru belajar. Muta'allim itu orang pelajar, santri, itu juga tahu. Iya enggak? Dalam Al-Quran ada lafaz wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinahan. Paham orang awam itu? Paham. Mendekati aja dilarang, apalagi berzina kan itu. Kalau kata mereka, kata subhat syaitan tadi itu, enggak paham. Yang bisa memahami ayat tersebut hanya orang yang ilmunya sempurna. Paham maksudnya? Itu keliru tapi ya. Hatta kita para pelajar saja paham gitu loh. Larangan untuk berbuat zina. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Taqum bihal hujjah 'alal khalqi. Ya. Nah, bahkan ayat tersebut orang ami, orang awam, dan orang muta'allim, orang yang baru belajar itu pun paham, mengetahuinya. Yang bisa tegak hujjah dengan apa? Dengan barakallahu fikum, ayat-ayat tadi atas makhluk yang lain. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya itu barakallahu fikum,
pemahaman dan pengetahuan tersebut bisa dijadikan apa? Untuk menegakkan hujjah. Orang awam aja paham. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinaan. Paham orang awam? Enggak ada nah. Zina itu apa? Enggak ada. Paham maksudnya? Naam. Wa fi asya' la ya'rifuha illa ulama. Ada juga dalam Al-Qur'an beberapa perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali para ulama. Itu benar. Kadang butuh tafsir, ya enggak? Kadang kita dalam Al-Qur'an baca, naam, paham artinya secara global, tapi tafsirannya butuh atau tidak? Butuh. Nah, yang tahu tafsirannya para ulama yang mendalam ilmunya. Warrasikhuna fil ilm, orang-orang yang mendalam ilmunya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Dan tidak ada yang mengetahui hakikat sesuatu kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Tafsirannya itu yang tahu adalah Allah Ta'ala dan para ulama yang mendalam ilmunya. Mafhum? Seperti itu. Seperti kasusnya yang kita latih kemarin. Di tengah-tengah orang awam, simak baik-baik ya, dengarkan ya. Di tengah-tengah orang awam, itu biasanya memahami barakallahu fiik makna aulamastum nisa atau kalian bersentuhan dengan wanita. Setelah dohirnya, berarti kalau bersentuhan wanita batal wudunya. Keliru atau tidak? Keliru. Butuh penjelasan para ulama, para mufassirun. Ternyata ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud bersentuhan adalah berhubungan badan. Kan seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum, seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan persentuhan itu adalah berhubungan badan, bukan sekedar persentuhan. Tahunya dari mana? Tafsiran para ulama. Itu. Lihat lagi. Wa fi asya' la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Benar. Di dalam Al-Qur'an juga ada beberapa perkara tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala, seperti al-huruf al-muqatta'ah. Seperti apa? Al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang 6 potongan. Alif lam mim, ha mim, yasin, toha. Itu yang tahu siapa maknanya? Hanya Allah Ta'ala. Kok datang orang yang sok tahu? Toha nama Rasulullah, Yasin nama Rasulullah. Gagal paham. Nggak ada riwayat yang sahih mengatakan Toha Rasulullah, Yasin nama Rasulullah. Toha itu artinya ya Rasulullah katanya. Yasin ya Muhammad artinya. Dari mana penafsiran ini? Paham ya? Huruf muqatta'ah dalam Al-Quran itu Hamim, Alif Lam Mim. Paham ya? Shad, Nun, Qaf. Itu yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala yang tahu makna-maknanya. Para ulama ahli tafsir pun mereka menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala untuk mengenai huruf muqatta'ah ini. Kok datang orang sok tahu Yasin ya Muhammad artinya, Toha ya Rasulullah ya Muhammad artinya. Makanya ada selawatan itu kan, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, Allah musta'an, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Kalau yang diinginkan Toha itu adalah Rasulullah, keliru. Yasin itu adalah Rasulullah, keliru. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Naam, yujad fil Qur'an was sunnah umurun la ya'rifuha illa al-mustahid mutlaq. Penting ini. Kata beliau, iya. Memang dijumpai dalam Al-Qur'an was sunnah ada beberapa perkara. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang alim yang sempurna. Tapi orang alim yang sempurna bagaimana gitu? Versinya bagaimana versinya? Lakin tujad asya' katsira ya'riful awam. Penting ini. Tapi dijumpai juga perkara yang banyak yang diketahui orang-orang awam. Jangan bilang orang-orang awam nggak tahu sama sekali. Orang awam juga ada yang tahu. Paham ya? Kita lihat nanti ayatnya biar tambah jelas. Wa ya'riful muta'allim, dan juga banyak perkara-perkara yang banyak yang diketahui orang yang muta'allim, orang yang belajar. Muta'allim itu santri, orang yang belajar atau pelajar gitu. Alladzi haza 'ala qadarin yasirin al-ilm, yang dia telah meraih barakallahu fikum kadar yang sedikit dari ilmu yang dia miliki. Jadi orang yang belajar, paham ya, sudah mengenal itu biasanya tahu, walaupun ilmu sedikit tahu dia maknanya apa. Ayat ini berkaitan masalah apa. Paham ya? Nah, misal qauli ta'ala, seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jelas enggak ayatnya? Jelas enggak? Jelas, orang awam paham. Beribadahlah kalian kepada Allah Ta'ala dan jangan mengsekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Jangan menduakan Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, jangan berbuat syirik. Orang paham perintah ibadah
larangan berbuat kesyirikan. Paham maksudnya? Ini yang dimaksud ayat orang awam paham. Paham ya? Anak kecil pun paham kalau dia dengar. Paham ya? Dan maksud dalam artian dia bisa memahami, itu dah saat memahami, paham dia anak kecil. Perintah untuk ibadah, larangan berbuat syirik. Berikutnya, wa qalu innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah api neraka. Paham nggak nih orang-orang? Paham. Dijelaskan dengan apa penjelasannya. Jadi orang menyampaikan ayat Al-Quran itu dengan Arabnya, baru diterjemahkan dengan apa? Terjemahannya sesuai dengan negaranya masing-masing, enggak masalah. Tapi kalau berdalilkan dengan Al-Quran kok bahasa Indonesia langsung, kurang tepat. Paham ya? Karena Allah Ta'ala, beribadahlah kepada Allah dan jangan mensekutukan Allah Ta'ala, itu ucapan siapa? Bahasa Indonesianya kan, Arabkan dulu baru terjemahkan. Paham ya? Nah, barakallahu fik, beda sama hadis. Kalau hadis memang boleh kita meriwayatkan dengan makna, boleh. Tapi kalau Al-Quran ya harus apa? Harus letter plek. Nggak boleh anda bilang seperti perkataan Allah Ta'ala kurang lebihnya gitu kan gitu. Kalau hadis kan boleh, kalau hadis boleh. Makanya kalau menyampaikan hadis anu ragu, ada lafaz apa di akhir hadis? Au kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagaimana yang Rasulullah Ta'ala ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Tapi kalau ayat nggak boleh. Harus sesuai dengan lafadznya. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat misal contoh yang lain, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinaan. Orang awam paham nggak ketika dengar ayat ini? Paham nggak? Paham. Jangan kalian mendekati perzinaan, maksudnya semua pintu, semua celah, semua sarana yang menghantarkan kepada perzinaan haram hukumnya. Paham? Mendekati aja dilarang, apalagi berzina lebih dilarang lagi, kan gitu memahaminya. Wa misal contoh yang lain, hurimat alaikumul maitatu. Orang awam paham, telah diharamkan atas kalian bangkai. Wah, bukan bangkai itu, sandal misalkan. Enggak mungkin kan? Orang awam paham dengan itu. Bangkai, udah paham, bangkai haram. Paham ya? Kecuali orang awam yang mu'anid. Ada orang awam mu'anid. Tahu mu'anid? Orang awam yang ngeyel, nolak, bantah, bangkang. Sudah tahu haram, nekat dia. Sapi, dia punya sapi, sapinya meninggal dunia. Mati maksudnya sapinya itu. Paham ya? Eman-eman, dia jual harga murah. Paham ya? Kalau dia paham, itu bangkai itu. Paham ya? Haram hukumnya. Tapi kadang orang kalau ada yang mau anit itu, eman-eman. Kalau hidup aja 30 juta laku, ya enggak? Ini baru mati belum lama, dijual 4 juta, bayangkan itu. Allahumma musta'an. Terus bagaimana yang tepat? Dikebumikan, dimakamkan, dikubur, selesai. Enggak usah dijual, haram, bangkai. Ada enggak suatu hewan dikatakan bangkai padahal apa? Padahal disembelih. Disembelih, baca bismillah tapi dihukumi bangkai. Ada enggak kira-kira? Kambing, sapi, onta, dia sembelih, bismillah. Tapi kalau mati dikatakan bangkai. Coba siapa yang jawab ini? San, ada nggak San? Gimana? Kasusnya gimana kasusnya? Apa? Itu bisa nyembelih orang kafir, nggak diterima ya. Taruhlah sekarang tambahan pertanyaan, yang nyembelih orang muslim. Sudah muslim, sunni salafi. Muslim, sunni salafi. Nyembelih sapi, bismillah. Secara dohir sah, tapi dikatakan bangkai. Ini coba bisa. Antum bisa jawab betul namanya? Abdullah. Menyembelihnya tidak pada tempatnya. Nyembelih pada telinga. Bismillah. Telinganya bocor, keluar darahnya, pendarahan, mati sapinya. Bangkai bukan? Bangkai bukan? Bangkai. Tapi kan baca bismillah Ustaz, tempat menyembelihnya nggak tepat. Paham ya? Gitu loh, paham maksudnya? Menyembelih di ekor, bismillah. Sembelih ekornya gitu. Baca bismillah juga. Muslim, sunni, salafi, tapi bangkai dagingnya. Karena
tidak sesuai dengan syariat. Kan itu barakallahu fiik. Jadi itu perlu perhatikan. Nah, wa misal yang terakhir. Dan seperti juga perkataan Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Ini ayatnya berlaku dua-duanya ya, laki-laki perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadzna furujahun. Artinya apa? Katakanlah kepada segenap kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ini perintahnya dohirnya kan laki-laki tak nundukkan pandangan. Kalau perempuan boleh nggak matanya jelalatan ini? Lihat ikhwah itu. Masya Allah, ganteng-ganteng gitu misalkan. Atau khusus laki-laki nundukkan pandangan. Ternyata ada ayat yang satunya lagi. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadzna furujahun. Dan katakanlah kepada wanita mukminah agar menundukkan pandangan juga dan menjaga kemaluan mereka. Berarti menunjukkan perempuan juga menundukkan pandangan, bukan berarti yang disuruh menundukkan pandangan laki-laki, perempuan juga sama. Paham ya? Nah, tidak boleh melihat laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya gitu. Nah, barakallahu fiik. Kesimpulannya, ayat-ayat yang seperti ini biasanya orang paham, orang awam paham. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, kalau ada orang alim kok memahami ayat yang terakhir ini kok gagal paham, kurang berarti. Contohnya apa? Sebagian ulama yang membolehkan apa? Madrasah ikhtilatiyah. Membolehkan sekolahan umum, campur baur laki-laki dan perempuan. Gurunya akhwat perempuan, santrinya laki-laki. Boleh nggak masalah asalkan santrinya ghodul basar. Nah, itu alasannya. Seperti Ubaid Al-Jabiri hadahullah, fatwanya gitu. Boleh tapi ghodul basar. Jadi gurunya ngajar, kita turun ini. Anak-anak nggak boleh ngeliat gurunya. Secara logika, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau gurunya ngajar, muridnya nggak mendengarkan, nggak melihat, itu nggak adab gitu loh. Paham ya? Makanya pendapat itu lemah. Pendapat yang sahih sebagaimana disebut para ulama, dan ada artikel khusus itu ya yang ditulis oleh Syekhul Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah. Nah, barakallahu fiik, mengenai hukum madrasah ikhtilatiyah, hukum sekolahan umum, campur baur laki-laki wanita bukan mahramnya. Hukumnya haram. Paham ya? Gimana mau ghodul basar saat apalagi ujian umum, ujian nasional, samping perempuan, belakang perempuan, gurunya perempuan, gimana mau ghodul basar? Makanya yang paling selamat ya laki-laki sendiri, perempuan yang ngajar perempuan itu. Paham ya? Itu yang paling selamat. Nah, ini sekedar selingan barakallahu fiik. Ayat yang sejelas ini aja barakallahu fiik. Nah, kalau orang tidak paham berbahaya. Menundukkan pandangan ini bukan berarti bebas untuk kita melihat, berupaya semaksimal mungkin untuk kita menundukkannya. Berlaku umum laki-laki dan perempuan. Hadi umurun wadhihatun ya'rifuhal 'ami idza sami'aha. Ini perkara-perkara yang jelas, orang awam pun mengetahuinya kalau mendengarnya. Paham ya? Orang awam pun paham kalau antum perdengarkan ayat ini maksudnya adalah apa? Menundukkan pandangan. Nah, karena di mata orang awam yang masih punya kecemburuan, itu walaupun secara tidak langsung orang awam aja, itu kalau istrinya lewat kemudian laki-laki ngelihatin terus itu marah-marah juga. Karena nggak ada apa? Ghodul basar. Ini terang lubang seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini ana ambil untuk berikutnya insyaallah sekaligus penutupan pada pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fiikum wa jazakumullah. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.